Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Tommy Setiawan. Topik yang akan saya bahas adalah Omicron siluman atau Omicron varian BA2, dikenal juga sebagai still Omicron. Nah, apa itu still Omicron atau Omicron siluman? Still Omicron atau Omicron siluman adalah Omicron varian BA2, yaitu salah satu varian dari Omicron. Omicron BA2 ini mengalami mutasi di spike proteinnya dan mempunyai kemampuan untuk menghindari beberapa tes, yaitu S-gene target failure. Sehingga ia dijuluki sebagai still Omicron atau Omicron siluman. Omicron adalah salah satu varian daripada SARS-CoV-2. Gambar kiri bawah memperlihatkan variant of concern SARS-CoV-2. Yang utama ada 4, yaitu yang pertama adalah alpha dengan kode B1.1.7. Dominannya di UK, yaitu United Kingdom, ditemukan sekitar September 2020. Yang kedua adalah Delta dengan kode B1.617.2. Dominannya di India. Ditemukan sekitar Oktober 2020. Yang ketiga adalah Gamma dengan kode P1. Dominannya di Peru. Ditemukan sekitar November 2020. Dan yang keempat adalah Beta dengan kode B1.351. Dominannya di Afrika Selatan. Ditemukan sekitar Mei 2020. Nah, varian Omicron B1.1.529 ini pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan, yaitu di Botswana pada 11 November 2021. Di sini dia mengalami mutasi 32 kali pada spike proteinnya. Sehingga dia lebih menular daripada Delta, tetapi gejalanya lebih ringan. Nah, dia ada 3 subvarian, yaitu BA1, BA2, dan BA3. Di antara ini subvarian ini, yang paling ganas adalah BA2. Subvarian BA2 ini sehingga dikenal sebagai siluman atau still Omicron. Nah, menurut WHO, Omicron BA2 subvarian ini 30% lebih contagious daripada Omicron induknya. Nah, di Denmark dikatakan Omicron BA2 ini adalah 1,5 kali lebih menular, lebih ganas, lebih contagious daripada Omicron induknya. Nah, perbedaan BA1 dan BA2 adalah BA2 mengalami 28 kali mutasi daripada BA1, sehingga lebih infectious dan 33% lebih menular daripada BA1. Menurut Dr. Dan Barrow, ahli virologi dari Harvard Medical School, Omicron BA2 ini lebih ganas daripada BA1. Di Afrika Selatan menunjukkan BA2 memperlihatkan sekitar 80% itu diperlukan hospitalisasi, yaitu perlu dirawat di rumah sakit. Tetapi menurut penelitian di Jepang, Omicron BA2 itu dikatakan bisa menyebabkan sakit berat seperti halnya terjadi pada varian Delta. Karena PCR testnya sulit membedakan dari Delta. Nah, bagaimana insiden Omicron siluman BA2 ini? Siluman BA2 Omicron ini setelah menyebar ke 74 negara, termasuk Amerika 3,8%, yaitu sudah sekitar 47 state yang kena. Di Denmark 66%, yaitu sekitar 40.000 kasus. Di UK ditemukan sekitar 426, dan di Indonesia ditemukan sekitar 332 kasus. Omicron silumannya ini lebih menonjol di Eropa dan Asia Tenggara,
termasuk Hong Kong dan Indonesia. Nah, pertanyaannya, apa gejala Omicron siluman BA2? Menurut CDC, Center for Disease Control and Prevention, gejala Omicron siluman BA2 ini yang paling khas adalah batuk, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sakit kepala, nausea, muntah, lemah, dan panas. Laporan dari Afrika Selatan juga dikatakan di antaranya ada gejala disertai dengan nyeri punggung bawah. Nah, Omicron siluman B2 yang berat ini, seperti gambar kiri, ada timbul kerusakan paru yang disebabkan karena terjadinya pembentukan sinsisia, yaitu terjadi gumpalan sel paru atau fusi nukleus sel paru. Nah, pertanyaan kedua, apakah vaksin COVID masih bisa bermanfaat terhadap Omicron siluman BA2 ini? Nah, menurut penelitian dengan 2 kali dosis vaksin Pfizer atau Moderna, dikatakan 70% masih efektif dapat memberikan proteksi minimal terhadap gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh Omicron siluman BA2 ini. Nah, apabila dengan suntikan vaksin booster dikatakan sanggup memulihkan proteksi terhadap Omicron siluman BA2. Omicron BA2 ini lebih ganas pada orang yang tidak divaksin dan juga pada lansia dengan komorbid. Pertanyaan ketiga, apakah PCR test dapat mendeteksi varian Omicron, termasuk yang B2? Menurut WHO, PCR dan rapid antigen test masih dapat mendeteksi varian Omicron berdasarkan pada S-gen target failure-nya. Pertanyaan keempat, apakah imunitas alami yang dihasilkan oleh infeksi dengan Omicron BA1 bisa terhadap Omicron siluman BA2? Jawabannya adalah ya, bisa. Imunitas alami dari antibodi yang dihasilkan oleh Omicron BA1 dapat bermanfaat untuk proteksi terhadap Omicron siluman BA2. Pertanyaan kelima, bagaimana pengobatan terhadap Omicron siluman BA2? Yaitu isolasi mandiri 5-7 hari, istirahat yang cukup 6-8 jam per hari, dengan kualitas tidur yang baik, makanan yang bergizi disertai dengan vitamin A, C, D, dan E. Banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, dan dikatakan monoklonal antibodi, misalnya bebtelovimab dan sotrovimab intravena, itu masih cukup efektif terhadap Omicron BA2 yang berat. Nah, kedua obat ini sudah di-approve oleh FDA. Dan di samping itu juga boleh diberikan dexamethasone dan bantuan oksigen bagi yang sudah kena infeksi atau kena saluran napasnya. Pertanyaan ke-6. Berapa lama isolasi mandiri pada Omicron siluman BA2? Menurut CDC, isolasi Omicron siluman adalah 5-7 hari. Akan tetapi ada yang perlu isolasi sampai 14 hari. Nah, menurut Dr. Parodi, masa inkubasi Omicron siluman bisa sekitar 2-3 hari setelah kontak dengan Omicron. Pertanyaan ke-7. Bagaimana pencegahan terhadap Omicron siluman BA2? Nah, menurut WHO, pencegahannya yaitu bisa dengan suntik vaksin. Ya, kemudian bisa dengan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak paling sedikit 6 feet, cuci tangan dengan sabun atau sanitizer sebelum memegang muka, hidung, dan mata. Dan istirahat yang cukup, tidur yang cukup, 6-8 jam per hari, dengan makanan bergizi dan vitamin A, C, D, dan E. Dan juga untuk menghindari keramaian
misalnya pada international travel. Dan jangan lupa ventilasi ruangan juga harus baik. Nah, pertanyaan ke-8, bagaimana memperlambat penyebaran Omikron siluman BA2? Ya, apa yang harus dilakukan Omikron varian BA2 ini? Di Amerika, menurut CDC, yaitu dilakukan deteksi varian secepatnya untuk mendeteksi varian tersebut, mencari kasus. Kedua, memperlambat penyebaran melalui international travel, yaitu bepergian secara internasional. Ya. Jadi bisa dilakukan sebelum berangkat, dilakukan tes, dan dilakukan tes setelah tiba. Ketiga, yaitu memperlambat penyebaran domestik, yaitu dengan cara untuk case tracing dan juga investigasi kasus. Nah, keempat, yaitu dengan support individual protection, yaitu untuk proteksi individu dengan diberikan vaksin, dengan masker, dan juga dilakukan indoor, outdoor, ya, menghindari juga kerumunan, dan juga dilakukan testing dan isolasi bila diketemukan kasus. Yang ke-9, bagaimana prognosis Omikron siluman BA2? Ya, dikatakan prognosis Omikron BA2 ini cukup baik. Gejalanya ringan, terutama pada orang yang telah disuntik vaksin dan booster dengan vaksin. Nah, walaupun ada beberapa di antaranya bisa menjadi berat, bahkan perlu dirawat di rumah sakit dan dapat meninggal karena infeksi varian siluman Omikron B2 ini. Dan juga dikatakan dapat berakhir dengan long COVID Omikron beberapa minggu setelah sembuh dari COVID. Nah, sebagai summary dan conclusion, kesimpulannya, Omikron B2 atau Omikron siluman atau still Omikron dikatakan lebih ganas daripada B1 Omikron dan induknya. Dan gejalanya lebih berat, ada muntah, ada dehidrasi. Dan menjadi ganas pada orang yang tidak disuntik atau pada lansia dengan komorbid. Dan insiden tinggi di Eropa, di Denmark 66%, juga di Asia Tenggara tinggi, termasuk Hong Kong dan Indonesia. Dan dikatakan monoklonal antibody, bebtelovimab, dan sotrovimab intravena cukup efektif terhadap Omikron BA2 yang berat. Nah, kedua obat ini telah di-approve oleh FDA. Di samping itu juga boleh diberikan dexamethasone dan bantuan oksigen bagi yang sudah kena saluran napas. Dan untuk pencegahan Omikron siluman ini tetap harus 5M, yaitu memakai masker, jaga jarak menempit, jangan menyentuh muka, mulut, hidung, dan mata sebelum cuci tangan dengan sabun atau sanitizer. Dan hindari tempat yang ramai, terutama bepergian, travel internasional, dan sebagainya. Dan ruangan ventilasinya harus cukup baik, dan perlu suntikan vaksin COVID dan juga booster vaksin. Perlu isolasi mandiri bila terkena infeksi Omikron. Dan istirahatnya harus cukup, 6-8 jam per hari, dan makanan bergizi yang baik ditambah dengan vitamin A, C, D, dan E. Dan juga harus banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Sekian, terima kasih. Salam sehat, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng.